Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dengan prodi keperawatan dengan nomor pokok 10402040. Di sini saya akan membuat resum buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra, SSH MH. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Materi yang akan dibahas pada bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Dan pada bab 3, menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab 4, yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Pada bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di bab 6 ada memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Kemudian pada bab 7, memahami ketahanan dan integrasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bab 1. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang bagaimana menjadi warga negara, tetapi juga memuat tentang pendidikan agama, juga tata bahasa, sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menerapkan perilaku berdasarkan Pancasila. Dasar dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah Pancasila, karena pada setiap silanya memuat berbagai kajian tentang kewarganegaraan. Nah, pada bab 2, membahas tentang identitas nasional. Identitas nasional bisa diartikan sebagai ciri suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Di Indonesia, identitas nasional berupa bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, dasar falsafah, hukum, bentuk negara, serta konsepsi wawasan dan kebudayaan daerah. Bab 3. Ideologi secara umum berarti cara berpikir atau gagasan, sedangkan ideologi Pancasila itu sendiri berarti kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan cara berpikir dengan berdasar kepada Pancasila. Makna ideologi Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 /PUU strip 11 /2013, Mahkamah Konstitusi menghapus istilah 4 pilar karena Pancasila adalah nomor dasar, sehingga tidak dapat disamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Pada bab 4 buku ini membahas tentang negara, konstitusi, dan warga negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang daerah tertentu dengan memiliki penduduk yang tetap, wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Sedangkan konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Di Indonesia sendiri konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, warga negara ialah anggota dari negara. Di Indonesia, warga negara terbagi menjadi 2 asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran dan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Di bab 5, negara hukum atau rule of law menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Di Indonesia, konsep negara hukum terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Lalu, untuk demokrasi sendiri memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, masa demokrasi terbagi dalam 4 periode: demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Pada bab 6, ada 3 hal yang menjadi unsur dasar wawasan Nusantara, yaitu wadah berupa wilayah, tata inti organisasi dan tata lengkap organisasi, kemudian isi cita-cita bangsa Indonesia, dan asas manunggal yang terpadu. Terakhir yaitu tata laku berupa sikap mental dan sistem organisasi. Penerapannya dapat dilihat pembangunan nasional yang menjadikan Kepulauan Nusantara satu kesatuan politik, pertahanan, dan keamanan. Dan pada bab 7 membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari review buku pendidikan kewarganegaraan yang ditulis oleh Dr. Ujang Chandra, SSHMH, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting untuk pelajar, karena melalui buku ini mampu menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab dan berpartisipasi positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih.